Waalaikumsalam Pak Hari. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Hari kabarnya? Alhamdulillah, hari ini kita juga alhamdulillah kondisi baik Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Ini Bu, Ibu mau ngerencanain coaching kan ya? Iya. Boleh tanya Bu, mau sama siapa Ibu? Coachingnya? Coaching yang akan saya rencanakan itu yang coachingnya yaitu Bu Dita Sartika. Bu Ida Satika. Udah ada rencana ya Bu? Ya, kita sudah janjian. Janjian. Baik Bu. Bagaimana penilaian pada saat pelaksanaan coaching? Untuk penilaiannya yaitu menggunakan alur Tirta Pak. Oh gitu. Yang identifikasi dimulai dari tahapan tujuan, Tujuan. identifikasi, rencana aksi dan tanggung Dan jawab. tanggung jawab itu yang akan dijadikan rutin penilaian. Baik Bu, pertanyaan kedua. Jadi kompetensi coach apa yang harus ditingkatkan? Ini dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, nanti diharapkan coachingnya akan tergali ide-idenya sehingga menemukan solusi dari permasalahan yang dimiliki oleh coaching tersebut. Baik Bu, selamat coaching berjalan ya Bu. Semoga berjalan dengan lancar. Ya, amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Menyimak diskusinya Bu. Oh, boleh Pak. Silahkan ya. Maka silakan dipanggil aja Ibu Rikanya. Rikanya ya. Rika, mari kita mulai coachingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ika. Rika, Ya. jadi ya seperti janji kita sebelumnya ya, bahwa kita hari ini akan bertemu dan kita akan melakukan praktek coaching ya. Nah, di sini saya akan bertugas sebagai coach dan Bu Rika sebagai coaching ya. Nah, apa nih yang mau Bu Ika obrolkan? Kemarin kan ketika obrolan di telepon nih, katanya punya permasalahan nih, gitu ya, yang ingin dicurahkan nih. Ayo silahkan, apa nih yang mau diobrolkannya? Begini Bu, saya tuh sampai masih galau ya. Galaunya tuh saya Kenapa galau? Kenapa nih? Iya, saya memiliki apa? Satu murid. Ya. Dia tuh udah tahun kedua ini Bu. Jadi tapi dia belum bisa mandiri Bu. Oh, belum bisa mandiri. Bu Ika melihat anak tersebut belum bisa mandiri, kriterianya apa? Iya, jadi dia masih ditungguin Bu kalau sekolah gitu. Sedangkan kita kan punya target ya minimal ya maksimal ya 3 bulan lah anak ditunggu. Sedangkan ini sudah tahun kedua gitu. Tahun kedua masih ditungguin. Masih ditunggu dan bukan hanya ditunggu tapi sambil menangis juga ketika di dalam kelas sehingga membuat saya jadi agak kebingungan ketika pengkondisian kelas dengan anak-anak yang lain juga. Bagaimana cara menangani anak yang lain yang sudah siap dengan cara melayani juga dia yang belum siap yang tadi masih ditunggu itu. Oh, jadi itu permasalahannya ya, bahwa Bu Ika punya siswa yang belum mandiri di kelas ya. Iya. Apa yang Bu Ika harapkan dari percakapan kita kali ini? Ya, saya pengen dapat solusi lah Bu, soalnya saya memendam ini jadi beban lah gitu ya, Ya, pengen betul. dapat solusi, dapat hidayah dari mudah-mudahan dengan percakapan kita ini ada sedikit ada pencerahan lah ya, ya. ada pencerahan. Nah, seperti itu Bu, saya apa yang harus saya lakukan seperti itu. Ya, baiklah. Nah, berarti di sini permasalahannya tadi sudah jelas, kemudian tujuannya juga bahwa Bu Ika ingin mencari solusi dari permasalahan Iya. anak yang belum mandiri ini, bagaimana cara mengatasinya. Iya. Gitu ya. Nah, kalau dilihat secara observasi Bu Ika selama ini, berapa persen anak yang belum mandiri ini di kelas? Hingga 5%. 5%. Satu orang itu. Ada satu orang ya. Yang lainnya berarti sudah mandiri ya. Alhamdulillah. Indikator anak yang mandiri itu seperti apa menurut Bu Ika? Ya, kita kan punya punya KD ya, Ya. KD supaya anak memiliki perilaku mandiri. Iya. Di sana kita juga punya indikatornya bagaimana anak bisa sekolah sendiri tanpa ditunggu gitu, bisa melakukan kegiatan sendiri tanpa Iya. menangis seperti itu. Dan ternyata kita di lapangan masih saja ada anak yang seperti itu. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan tadi supaya anak tersebut mandiri
apa yang Bu Ika lakukan di kelas? Supaya anak saya mandiri gitu ya. Iya. Ya biasanya saya lakukan kegiatan-kegiatan yang memang supaya anak betah lah di sekolah gitu, supaya dia nyaman dulu di sekolah gitu. Biasanya seperti itu. Untuk anak-anak lain bagaimana ini? Berhasil? Alhamdulillah. Untuk satu anak ini belum mungkin gitu ya. Iya. Nah, kemudian kegiatan apa lagi yang bisa Ibu Ika lakukan selain tadi membuat kelas yang menyenangkan ya? Nah, kira-kira apa lagi nih yang bisa Bu Ika lakukan, atau barangkali Bu Ika bisa melibatkan siapa dalam hal ini untuk membantu Bu Ika mengatasi permasalahan ini? Iya, saya juga sebelumnya sempat kepikiran loh Bu gitu. Apa mungkin nggak ya kalau saya home visit ke rumahnya gitu. Ya saya ingin melakukan pendekatan intens lah langsung dengan anaknya gitu. Secara apa? Dibangun ikatannya sama saya gitu. Saya berharap pengen seperti itu sih, pernah kebayang kayak gitu. Nah, berarti Bu Ika punya rencana ya ke depan ya. Nah, berarti rencana aksi yang akan Ibu Ika lakukan dalam waktu dekat ini, Iya. salah satunya tadi apa? Ya sepertinya home visit Home ya Bu visit ya. ya, melakukan pendekatan. Iya. Selain itu apa lagi? Coba? Selain itu, Selain home visit, barangkali Bu Ika punya ide, atau misalnya Bu Ika pernah mengutarakan permasalahan ini kepada rekan sejawat atau pihak lainnya di sekolah, misalnya ada yang bisa bantu enggak? kalau untuk mengungkapkan rekan sejauh sebetulnya tiap pekan juga kami kan selalu ada rapat ya, bagaimana nih dengan permasalahan dan apa di kelas. Saya selalu mengungkapkan itu dan reaksi mereka mungkin ya masih sama, kebingungan juga sama saya gitu. Yang saya lihat sih permasalahannya selain dari anak juga permasalahannya juga dari orang tua Bu. Paling nanti saya pengennya ada pendekatan juga selain ke anak, ada pendekatan juga ke orang tuanya. Soalnya yang saya lihat orang tuanya itu seperti agak protektif gitu loh Bu. Gitu kayak sedikit lihat anaknya nangis langsung nyamperin, kenapa sayang, kenapa. Jadi gimana anak mau percaya diri gitu ya. Orang tuanya pun kayak yang ngebuntutin gitu loh Bu. Kayaknya nanti saya pengennya tuh ya selain ke anaknya pendekatannya paling ke orang tuanya, memberikan pemahaman kayak gitu lah. Harus ada komunikasi ya dengan orang tuanya ya, supaya terjalin kerjasama yang baik tentunya ya. Kemudian selain orang tua, siapa lagi yang bisa dilibatkan dalam rencana aksi Bu Ika ini? Sepertinya teman saya Bu, yang sejawat saya, untuk supaya nanti home visit itu saya nggak terkesan canggung gitu ya. Biar ada pendekatannya ketika saya ngobrol sama orang tua, ada rekan sejawat saya yang mendekati anaknya juga, digali gitu, barangkali ke teman saya bisa terbuka kenapa anak itu bisa bersikap seperti itu gitu. Jadi ada biar agak canggung lah gitu. Teman sama juga paling rekan apa kepala sekolah juga. Saya meminta izin minta waktunya untuk melakukan home visit gitu. Kan di luar kerja ya. Jam sekolah ya. Atau di jam sekolah juga minta izinnya kalau memang diizinkan. Nah, kapan nih rencananya Bu Ika akan melakukan rencana ini? Nih, kalau dari obrolan ini saya jadi semangat ya Bu ya. Jadi pengen cepet-cepet kayaknya mungkin gitu ya, sepertinya bakalan berhasil gitu. Pengennya sih Sabtu besok sih Bu. Soalnya kan sekarang hari Selasa ya. Kita lihat dulu besok kalau dia sekolah. Misalkan hari Rabu Kamis tidak sekolahnya, paling hari Sabtunya saya pengen ke rumahnya. Kebetulan Sabtu libur ya. Nah itu, kebetulan hari Sabtu libur. Ada waktu ya, nanti bisa bertemu. Bagus. Jadi beberapa hari ke depan ini ya, mudah-mudahan rencana yang Bu Ika harapkan bisa dijalankan dengan baik ya. Kemudian nanti teman-temannya juga bisa ikut membantu ya. Kemudian nah tadi kan di awal saya bertanya tujuan dari percakapan ini. Nah, sekarang bagaimana perasaan kita setelah kita mengobrol nih? Ya, barusan kan saya sudah kita udah tanya jawab ya, permasalahannya seperti ini. Kemudian tadi kan ingin mendapatkan solusi. Nah, apa
apakah sudah mendapatkan solusi? Alhamdulillah Bu, jadi setelah ngobrol ini saya semakin yakin dengan apa ya yang pernah terlintas dari pikiran Iya. saya ketika saya obrolan kepada Ibu, ditambah yakin Bu, ditambah semangat untuk Iya. pengen cepet-cepet langsung nih praktek Alhamdulillah. langsung gitu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, mudah-mudahan solusinya bisa dilaksanakan ya. Kemudian ke depannya nih nanti hasilnya saya juga ingin tahu ya. Iya, Jadi kita komunikasi lagi, Iya, ngobrol Bu. lagi ya. Iya, makasih Kalau banyak, Bu. misalnya nggak ketemu juga kita bisa via telepon ya. Oke, oke. Ingin tahu hasilnya bagaimana nih dari rencana aksi yang Ibu Ika lakukan, hasilnya seperti apa. Nanti kita ngobrol lagi ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Ika. Terima kasih juga waktunya ya. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam Bu Ika. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Baik Ibu. Iya, rencana katanya Bapak hari ini mau nge-coaching teman Bapak ya? Siapa betul, itu dia, betul. Ibu Yuri. Oh, Ibu Yuri, ya. ya. Rubrik penilaian seperti apa Pak? Rubrik penilaian akan menggunakan alur tirta Bu. Ah. Tirta itu kan diawali dengan tanya tujuan, Iya. identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Itu Bu rubriknya. Oh, iya. Kompetensi apa nih yang mau Bapak tingkatkan dari coaching? Yang perlu tingkatkan itu memberikan ini Bu, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga pertanyaan tersebut bisa menggali Iya. si coach untuk memberikan solusi-solusinya sendiri gitu Bu. Ya, semoga berhasil ya Pak ya. Baik, Bu. Saya izin untuk menyimak di sebelah sana ya Pak. Mangga, Ibu, Silakan terima Bapak kasih. boleh dipanggil temannya. Siap. Iya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Apa kabar Bu Yuri? Alhamdulillah baik Pak Hari. Pak Hari gimana? Alhamdulillah Bu Yuri. Apa nih yang akan kita diskusikan untuk sore hari ini? Ingin Hari apa, Bu? ini ya, saya tuh ingin ngobrol. Sebetulnya ya. Saya tuh punya permasalahan di kelas saya. Saya ini punya siswa di kelas yang mempunyai penyakit ya, punya kelainan, yaitu sering kejang-kejang di kelas itu. Ketika jam belajar nih ya, belajar tiba-tiba dia tuh kejang ya. Tapi ada juga kalanya dia tuh nggak kejang, tiba-tiba dia berdiri gitu ya, berperilaku aneh gitu. Bahkan pernah dia itu yang seperti tatapannya tuh kosong gitu ya. Kayak nggak sadar ketika saya tanya juga dia nggak bisa jawab gitu. Bahkan pernah mau membuka pakaiannya gitu di depan teman-temannya di kelas. Nah itu masalahnya Pak Hari. Jadi Ibu ada satu siswa ya Iya. yang cenderung berkebutuhan khusus kayaknya Iya. ya. Nah, jadi kalau gitu Bu, mungkin Ibu identifikasi bagaimana anak yang normal, ciri-ciri kalau yang normal ini kan berbeda ya Bu. Iya Berbeda. beda dengan teman-temannya ini anak. Kan kalau anak-anak yang normal itu ketika saya berikan tugas misalnya ya, instruksi tugas, biasanya mereka langsung mengerjakan gitu ya, bisa menangkaplah apa yang saya tugaskan. Nah anak ini kadangkala ya, kemarin saya tugaskan misalnya membuat bangun ruang bungkus. Nah dia malah bikin gambar. Nah berarti kan itu udah nggak normal ya, dia daya pikirnya udah lambat ya, udah berbeda dengan teman-temannya. Nah seperti itu salah satunya. Masih banyak sih yang lainnya. Jadi sudah nampak perbedaan ya Iya. Bu dengan yang lain Iya. gitu anaknya itu. Terus gimana nih strategi Ibu untuk pelayanannya ke anak tersebut? Ibu punya strategi apalah gitu untuk menghadapi anak tersebut? Nah di sini mungkin kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi Oh, ya Pak ya. berdiferensiasi. Iya, karena ternyata anak ini memang anak istimewa ya Pak ya. Bukan berarti kita harus istimewakan. Namun di sini berarti kan kita harus melayani sesuai kebutuhan siswanya ya. Oh iya ya. Kebutuhan siswanya ini berbeda Berbeda. dengan teman-teman yang lain.
Bu Ika. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah ya. Sehat. Nah katanya hari ini mau praktek coaching ya? Iya Bu, udah janjian. Ya. Siapa yang mau di coaching hari ini? Ada teman saya Pak Hari. Oh, Pak Hari ya. Nah, di praktek coaching yang akan Ibu laksanakan nanti dengan Pak Hari, rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan apa? Saya akan menggunakan alur cerita Bu, karena ada tentang tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi juga, dan yang terakhir tentang jawab. Bisa menggali ya, menggali lebih dalam lagi Pak Hari ya, menggali lebih. Nah, kemudian kompetensi apa yang akan ditingkatkan di sini? Saya mau berikan pertanyaan yang berbobot. Saya bisa lebih menggali lagi ya, menggali lebih dalam, dari ide-ide baru ya. Semoga sukses ya, semoga lancar coachingnya dan berhasil mendapatkan solusi dari permasalahan yang dipunyai oleh teman Ibu ya. Silahkan praktek coaching dan saya izin ikut menyimak ya. Siap Bu. Ya. Silahkan dimulai. Ya, halo Bu. Ya, silakan duduk Pak. Iya. Ya, gimana Pak? Kemarin kan kita udah ngobrol tuh via Zoom ya. Katanya kita pengen ngobrol lebih langsung aja luring gitu ya. Ya, lebih enak Ternyata luring memang ya. lebih enak ini ya. Iya. Lebih terasa Lebih gitu. terasa. Gimana ada masalah apa? Ya ini Bu, sebelumnya mohon maaf ya Bu, saya ingin menyampaikan agak ini permasalahan gitu ya secara pribadi saya. Sebenarnya akhir-akhir ini saya itu kurang fokus ya. Pekerjaan yang menumpuk, maksudnya ada kegiatan yang bentrok-bentrok Bu. Nah, situasinya seperti apa tuh Pak? Situasinya kan kegiatan saya itu sekarang ada dua ya Bu. Yang sementara ini kan kita ada kegiatan PGP. Yang kedua adalah kegiatan orientasi Bu. Nah itu kewalahan Bu. Kewalahannya kan semuanya ada tugas-tugas seperti itu dan ada pertemuan-pertemuan juga. Di kewalahannya itu ada di bentroknya dalam satu waktu. Pak ini kewalahan ya. Ya. Menangani kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya. Betul. Dan memang situasinya yang Pak Hari ini tadi seperti apa sih? Ya idealnya gitu Bu, kalau misalkan jadwalnya itu tidak berbarengan dan tidak satu waktu, saya harap dulu satu-satu gitu ya Bu. Kita nggak bisa membelah diri kita ya seperti itu kan. Tapi kan kalau ada waktunya terschedule atau jadwalnya berbeda itu idealnya yang saya harapkan seperti itu. Kegiatan-kegiatan itu kita bisa satu-satu Satu-satu, gitu ya. betul Bu. Nggak bisa kita yang Nyambi gitu yang mungkin saya belum bisa gitu. Nah ini terjadi permasalahan. Apa sih Pak yang berarti kan ada sesuatu nih, berarti kan apa yang kira-kira yang salah itu apa ya? Nah kewalahannya mungkin ada di rencana ya Bu. Oh iya. Jadi mungkin kalau schedule saya lebih rapi lagi, mungkin akan terjaga dengan baik dari diatur. Mungkin saya akan membuat satu kalender ya Bu, kan itu ada tersusun jadwal tanggal-tanggalnya. Mungkin saya akan mana yang awal dulu, ini jamnya sekian, besok jam mana, mungkin akan saya rapikan gitu susunan jadwalnya. Jadi apa aja tuh yang harus kita siapkan? Ya pertama kita schedule ke depan itu harus tahu. Ya. Jangan tahu schedule besok, jangan mungkin schedule per 2 minggu. Nah kita harus tahu per 2 minggu itu sudah ada jadwal-jadwal. Dan jangan sampai yang sudah kita rencanakan itu berbeda jadwalnya, tiba-tiba rubah. Setelah kita rencanain, setelah kita baik disusun, ternyata kita ada perubahan. Nah itulah yang menyebabkan kewalahan itu. Apa nih yang bisa memastikan rencana hari tadi itu yang bisa berjalan? Ya, pastikan mungkin saya perlu orang yang untuk selalu mengingatkan saya
jadwal-jadwal waktu-waktu itu, gitu, waktu yang telah disusun. Mungkin itu yang perlu saya buatkan di yang mengingatkannya. Ya, Pak Ari, strategi apa nih yang mau Bapak lakukan untuk meningkatkan kefokusan Bapak? Ya Bu, saya akan menerapkan satu strategi yaitu stop Bu. Nah, yaitu stop itu S-nya stop dan di sini ada take a breath, itu artinya tarik nafas ya Bu. Yang terus O-nya observe, observe itu kita mengamati, dan yang keempat ada proses. Proses itu melanjutkan. Jadi kita lakukan sendiri dengan kefokusan kita, dengan tarik nafas gitu ya, keluar, dan itu akan meningkatkan kefokusan kita untuk melakukan kegiatan yang lain gitu ya. Itu Bu. Jadi Pak Ari akan melakukan teknik stop ya, Masya Allah. Iya, iya. Jadi apa nih yang akan dilakukan setelah sesi obrolan kita ini Pak? Ya, saya harap saya bisa buat jadwal dengan baik lah, schedule yang baik, yang tepat, dan apapun misalkan terjadi perubahan jadwal, nah dari schedule itu bisa ada plan A dan plan B ya Bu. Planning apa, kalau misalkan ada perubahan, planning B harus disiapkan dengan baik gitu. Jangan sampai satu rencana itu jadi membuat gagal gitu semuanya. Kapan nih Pak? Saya akan terapkan 1-2 hari ini, karena mungkin besok saya udah lagi ada kegiatannya lagi. Sekitar jam 10-an itu sudah ada rencana dan harus jam itu jam 10. Jangan sampai keluar dari jadwal itu. Nah, kalau misalkan perubahan jadwal lagi, ya kita harus ada plan lagi. Itu segera dilakukan. Tadi dari obrolan kita ini apa nih yang bisa kita simpulkan? Ya, kita nggak boleh lalai. Sesuatu direncanakan dengan baik, prosesnya akan baik gitu ya. Dan mungkin hasilnya akan maksimal, itu gitulah itu yang dapat disimpulkan. Gimana perasaan kalian setelah ngobrol barusan? Lega pula mungkin ya, sedikit dari membantu saya, ternyata solusinya ada di saya sendiri ya. Karena saya akan lakukan. Iya, ternyata Pak itu berpotensi ya. Iya, ternyata sudah memiliki solusi sendiri ternyata ya. Masya Allah. Ternyata tiap manusia itu berpotensi apa ya? Iya. Masya Allah. Semoga Pak Hari juga bisa lebih memanage waktu dengan lebih baik lagi. Amin. Dan bisa melaksanakan tadi rencana-rencana kerja ya Pak ya. Enggak ya? Iya. Itu saja mungkin Bapak. Terima kasih. Kapan kita ngobrol lagi ya? Terima kasih. Nanti ditunggu nih kabar baiknya ya dari rencana yang tadi Pak sebutkan ya. Iya. Terima kasih Pak Hari untuk waktunya. Kita ngobrol Sama-sama. lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi lancar sampai paginya. Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah ya. Ada berjalan lancar dengan Pak Hari ya tadi Iya, ya. betul. Tadi juga saya kan menyimak ya. Saya melihat memang ketika coaching Bu Rika dengan Pak Hari sudah terjalin kemitraannya ya. Alhamdulillah. Sudah bagus ya, mengalir. Kemudian Bu Rika juga sudah berikan pertanyaan yang berbobot ya. Sehingga bisa menggali ide-ide yang bagus ya Iya. dari coachingnya. Nah, kemudian saya ingin nanya nih, indikator tadi yang Bu Rika harapkan ya, tadi kan saya sebelum praktek coaching bertanya kepada Ibu indikator penilaiannya seperti apa. Nah, apakah yang Ibu rasakan seperti apa ketika sudah melaksanakan coaching ini? Ya, alhamdulillah sih dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan ke coach saya alhamdulillah bisa mengeluarkan ide-ide hebatnya gitu ya. Dan ternyata Masya Allah seseorang itu pasti memiliki potensi ya Bu ya. Semuanya pasti memiliki potensi dalam
memecahkan permasalahannya Iya. sendiri seperti itu. Alhamdulillah ya. Berarti Bu Ika bisa membantu Iya. temannya ya, membantu menggali potensi dirinya, lebih meningkatkan kepercayaan dirinya mungkin ya. Nah, di sini kompetensi apa yang ingin Ibu Ika tingkatkan dalam hal coaching ini? Sepertinya saya ingin meningkatkan lagi dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, karena saya masih merasa kurang eksploratif gitu ya dalam pertanyaannya, kurang menggali dari coach saya gitu. Mungkin kedepannya saya akan belajar lagi tentang pertanyaan yang berbobot supaya bisa eksploratif lagi seperti itu. Terima kasih Bu Ika atas Ya, waktunya. sama-sama, Ibu. Nanti berlatih lagi ya, Ya, bisa insya di Allah. rekannya di Iya. sekolah ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Demikian hasil praktek coaching pada hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.